Bismillahirrahmanirrahim. Adik-adik, jumpa lagi. Kali ini kita akan belajar tentang mengenal bentuk aljabar dan unsur-unsurnya. Bersama saya, Rinto Bauti, kontributor Teras Berbagi. Mudah, sederhana, senang, insya Allah paham. Sekarang coba perhatikan tabung-tabung berikut. Di sini terdapat tabung 1, 2, 3, 4, dan 5. Setiap tabung di atas berisi kelereng. Jumlahkan semua kelereng dalam tabung tersebut minimal dengan 2 cara. Kalau kita perhatikan, tabung ini bentuknya transparan sehingga kita bisa melihat kelereng yang ada di dalamnya. Untuk tabung 1 ada 6 kelereng, tabung 2 6 kelereng, dan tabung 3 juga masih 6 kelereng. Adapun tabung 4 dan 5, 4 kelereng. Kita coba selesaikan. Cara pertama yang bisa kita lakukan seperti ini. 6 tambah 6 tambah 6 tambah 4 tambah 4 sama dengan 26. Cara kedua, 3 dikali 6 ditambah 2 dikali 4 sama dengan 26. Adik-adik, tentunya kalian memiliki cara lain untuk menyelesaikan bagaimana menemukan jumlah kelereng yang ada dalam tabung-tabung tersebut. Hanya saja di sini cukup diwakilkan 2 cara saja. Oke? Terlihat bahwa cara pertama dan cara kedua, yaitu 6 tambah 6 tambah 6 tambah 4 tambah 4 sama dengan 3 dikali 6 tambah 2 dikali 4 sama dengan 26. Sekali lagi, cara pertama sama dengan cara kedua sama-sama menghasilkan 26. Sekarang kita lanjutkan. Perhatikan gambar berikut. Tabung 1, 2, dan 3 ditutup dengan karton yang ditulis dengan huruf X, sehingga jumlah kelereng dalam tabung itu tidak terlihat. Di sini terlihat karton yang digunakan untuk menutup tabung berwarna putih, kemudian ditulis dengan huruf X. Selanjutnya, jika jumlah kelereng dalam tabung 1, 2, dan 3 sama, maka carilah jumlah kelereng seluruhnya dalam tabung di atas minimal dengan 2 cara. Nah, untuk menyelesaikan ini tentunya kita sudah cukup mudah karena kita telah dibantu dengan pengalaman pembelajaran sebelumnya. Tentu dengan menggunakan cara sebelumnya, kita bisa temukan cara pertama, yakni X tambah X tambah X tambah 5 tambah 5 sama dengan 3X tambah 10. Dan cara kedua, 3 dikali X tambah 2 dikali 5 sama dengan 3X tambah 10. Adik-adik, dapat kita simpulkan bahwa X ditambah X ditambah X tambah 5 tambah 5 sama dengan 3 dikali X tambah 2 dikali 5. Sama-sama menghasilkan 3X tambah 10. Coba diperhatikan bahwa 3X tambah 10 dalam matematika dikenal dengan bentuk aljabar. Nah, dari sini kalian bisa mengenal ataupun memahami bahwa bentuk aljabar itu merupakan bentuk matematika. Hanya saja dalam penulisannya mengandung huruf atau variabel yang mewakili bilangan yang belum diketahui. Ingat, X di sini tidak lain adalah mewakili jumlah kelereng yang ada dalam tabung-tabung yang ditutupi dengan karton tadi. Sekali lagi, bentuk aljabar adalah bentuk matematika yang mengandung simbol atau huruf yang fungsinya mewakili bilangan yang belum diketahui. Oke, kita lanjutkan. Sekarang perhatikan bentuk aljabar tadi, 3X ditambah 10. Adik-adik, dalam bentuk aljabar 3X tambah 10, 3 disebut dengan koefisien, X disebut dengan variabel, dan 10 disebut dengan konstanta. Coba kita fokus pada 3X. 3X dapat kita tulis 2X tambah X. 2X dan X itu disebut dengan suku-suku sejenis. Sekarang ada tampilan bentuk aljabar lain, 2X pangkat 2 tambah X tambah Y tambah 10. Adik-adik, 2X pangkat 2
X dan Y disebut dengan suku-suku tidak sejenis. Jadi, bagaimana cara membedakannya? Apabila variabelnya sama dan pangkatnya sama, maka disebut dengan suku-suku sejenis. Di sini variabelnya sama-sama X dan pangkatnya juga sama, yakni 1. Dan sekarang untuk suku-suku tidak sejenis, cara membedakannya adalah apabila jenis variabelnya berbeda. Di sini X dan Y berbeda. Atau sama-sama X atau sama variabelnya, tapi pangkatnya berbeda, maka dia menjadi suku-suku tidak sejenis. Oke, jelas ya? Kita lanjutkan adik-adik. Koefisien, variabel, dan seterusnya, ini dalam bentuk aljabar dikenal dengan unsur-unsur bentuk aljabar. Nah, adik-adik, dengan melihat proses yang mana disebut dengan koefisien, variabel, kalian bisa mendefinisikan sendiri ya. Sebelum kita melihat bagaimana definisi yang kita kutip dari buku matematika yang berkenaan dengan bentuk aljabar, kita bisa mendefinisikan bahwa koefisien itu merupakan bilangan di depan variabel. Betul ya? Atau boleh kita katakan faktor dari variabel. Sekarang kita coba definisikan apa itu variabel. Kalau kita amati tadi mengenai tabung yang ditutup dengan karton, yang kemudian kartonnya ditulis dengan huruf X, bahwa X di situ mewakili jumlah kelereng dalam tab. Sehingga dalam hal ini variabel kita bisa definisikan sebagai simbol yang berfungsi untuk menggantikan bilangan yang belum diketahui atau bilangan yang belum diketahui dengan jelas. Sekarang konstanta. Konstanta, kalau kalian definisikan bilangan yang tidak mengandung variabel juga tidak apa-apa ya. Itu juga benar. Sekarang untuk suku-suku sejenis ya. Suku-suku sejenis yakni suku-suku yang memiliki variabel dan pangkat sama. Syaratnya harus dua. Yang pertama variabelnya sama, yang kedua pangkatnya wajib sama. Itu ya. Sekarang untuk suku-suku tidak sejenis adalah suku-suku dengan variabel berbeda atau variabelnya sama tapi pangkatnya berbeda. Itu dia. Nah, sekarang kita akan coba lihat definisi mengenai unsur-unsur bentuk aljabar yang saya kutip dari beberapa buku. Kita mulai dari koefisien. Koefisien di sini dikatakan sebagai faktor konstanta dari suatu suku pada bentuk aljabar. Iya kan? Kemudian yang kedua, variabel adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Yang ketiga, konstanta adalah suku dari suatu bentuk aljabar yang berupa bilangan dan tidak memuat variabel. Oke. Kemudian suku-suku sejenis adalah suku yang memiliki variabel dan pangkat variabel yang sama. Kemudian suku-suku tidak sejenis adalah suku yang memiliki variabel atau pangkat variabel yang tidak sama. Oke, jelas adik-adik ya. Intinya kalian jangan sampai terjebak dengan pengertian-pengertian yang tidak kalian pahami maknanya, yang kalian tidak pahami maksud dan tujuannya. Oke, jelas ya. Sekarang kita lanjutkan dengan contoh soal ya. Contoh soal berfungsi untuk menguatkan pemahaman kalian ya. Di sini soalnya adalah tuliskan minimal 2 contoh bentuk aljabar, kemudian tentukan variabel, koefisien, konstanta, suku-suku sejenis, dan suku-suku tak sejenis. Kita coba dengan bagian A. Bentuk aljabar yang saya tuliskan adalah 3A. Apakah 3A masuk bentuk aljabar? Jelas masuk, walaupun tidak memiliki konstanta. Karena syarat sesuatu dikatakan bentuk aljabar apabila memuat variabel. Yang fungsi variabel itu sendiri adalah mewakili bilangan yang belum diketahui. Dari bentuk aljabar 3A, variabelnya adalah A dan koefisien 3A adalah 3. Kita lanjutkan untuk bagian B. 2A pangkat 2 tambah 3A tambah 7B tambah 4A tambah 5. Variabelnya adalah A dan B. Koefisien 2A pangkat 2 adalah 2, koefisien 3A adalah 3, koefisien 7B adalah 7, dan koefisien 4A adalah 4. Suku-suku sejenis adalah 3A dan 4A, suku-suku tak sejenis adalah 2A pangkat 2, 3A, dan 7B. Oke, kita lanjutkan adik-adik. Sekarang kita masuk soal latihan. Yang pertama,
Tentukan variabel koefisien konstanta suku-suku sejenis dan suku-suku tak sejenis dari bentuk aljabar berikut. Bagian A, 7 tambah 2A. Bagian B, Y pangkat 2 tambah 2Y tambah 4X tambah 6Y tambah 2. Nomor 2, tuliskan minimal 3 bentuk aljabar menurut pendapatmu. Adik-adik, soal latihan ini silakan kalian jawab sendiri. Kak berharap kalian mampu menyelesaikannya berdasarkan pengalaman belajar tadi. Apabila kalian masih menemui kesulitan, kalian bisa mengulangi pembelajarannya dari awal, sehingga kalian benar-benar paham dan mengerti dan dapat menyelesaikan soal latihan ini dengan baik dan benar. Semoga bermanfaat. Salam sukses selalu. 3X. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.